kabar terbaru yang mengejutkan terkait rumah tangga pasangan Desta Mahendra dan Natasha Rizky. Ya, dibalik keputusan mengejutkan Desta yang tiba-tiba diketahui menggugat cerai sang istri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei lalu. Ternyata ada hal lain yang jauh lebih mengejutkan dari pasangan yang menikah pada 21 April 2013 dan kini telah dikaruniai 3 orang anak. Karena dibalik potret keharmonisan mereka, ternyata sudah sejak setahun terakhir ini, Desta dan Caca diam-diam telah pisah rumah, lantaran cekcok yang tak pernah berujung. Puncaknya terjadi 2 bulan lalu, yang akhirnya melahirkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka. Seperti yang diungkap oleh pengacara Desta kepada tim Silet kemarin. Ya kalau secara pribadi ya kaget lah ya, kita nggak ada kepengen untuk itu. Ya gimana, memang mereka meminta jalannya seperti ini gimana? Sama-sama mereka. Bersama-sama. Memang mereka sudah bersepakat, kurang lebih setahun ya. Itu banyak hal. Jadi itu juga kan materi nantilah di pengadilan. Dia ada pasti ada. Dan ini kan saya juga nggak mau satu pihak aja. Sama Caca juga bicara, kadang kami sama-sama bicara cari solusi. Ya kembali lagi ke mereka bahwa itu mereka maunya sepakatnya seperti itu. Untuk nama tersebut benar adanya telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama yang barusan saudara sebut dengan melawan siapa Natasha ya. Jenis perkaranya adalah permohonan cerai talak. Karena memang kita selama ini juga memang banyaklah komentar-komentar yang kayaknya hanya bisa menjudge yang enggak tentang hubungan kita, karena kita beda usia kan cukup jauh ya. Kita beda sekitar 30 tahun ya. Enggak beda sih. 13 tahun. Cuma ya ternyata kita bisa melewatinya dengan cukup baik dan sampai saat ini kita masih sama-sama dan masih happy dan bahagia gitu. Meski telah pisah rumah sejak setahun lalu, namun tanggung jawab Desta dan Caca sebagai orang tua bagi ketiga anak mereka, trio 3M, Megumi, Miska, dan Miguel justru tak pernah terabaikan. Secara bergantian, Desta dan Caca tetap mengasuh ketiga buah hati mereka secara bergantian. Bahkan di momen-momen tertentu seperti liburan dan lebaran kemarin, Desta dan Caca tetap berkumpul bersama dengan ketiga buah hati mereka. Mungkin itulah mengapa Desta tak mengenakan busana senada dengan istri dan anak-anaknya, juga berfoto berjarak tak berdekatan saat lebaran kemarin. Lantas, apa jawaban Desta lewat pengacaranya? Nah, yang meninggalkan rumah itu siapa, Bang? Desta. Sebenarnya bukan seperti yang anggapan kalian meninggalkan rumah, nggak. Cuman ya kadang-kadang ganti-gantian juga kok gitu loh. Karena memang udah kondisinya udah kebaikan, daripada nanti menjadi masalah baru ya ganti-gantian aja. Di sini anak-anak di sini dia nggak gubris ya mengenai hal itu, karena memang nggak ada seperti itu kok. Hubungan yang ada perbedaan ini nggak jelek kok gitu, asal kita bisa sama-sama visi dan misinya, pandangan hidupnya, dan juga kita bisa memperjuangkan semaksimal mungkin. Setidaknya kita udah bisa bicara gitu, kita udah ngomong apa yang kita mau gitu. Jadi jadi jangan cuman kita ya udah deh jalanin aja gitu. Jadi daripada nanti tengah-tengahnya hancur, mendingan dari awal udah dibentuk gitu, kita tuh arahnya mau kemana gitu, kita udah tahu apa yang kita mau tuh apa. Ya ke depannya nanti kalaupun emang nggak jodoh, itu kan juga balik lagi udah kuasa Tuhan lagi, tapi setidaknya kita udah berusaha gitu, udah memperjuangkan apa yang kita cintain. Ya ke depannya nanti kalaupun emang nggak jodoh, itu kan juga balik lagi udah kuasa Tuhan lagi, tapi setidaknya kita udah berusaha gitu, udah memperjuangkan apa yang kita cintain. Bersama sebagai pasangan suami istri dalam rentang waktu 10 tahun atau 1 dekade, jelas bukanlah waktu yang singkat. Tapi sayangnya, selama itu pula perjalanan rumah tangga Desta dan Caca ternyata tidak selalu berjalan mulus. Percekcokan yang mulai terjadi membuat rumah tangga mereka akhirnya berada di ujung tanduk. Konon, berbagai langkah mediasi serta musyawarah keluarga yang digelar untuk mendamaikan mereka sudah dilakukan. Namun sayangnya justru tidak membuahkan hasil, sehingga pada akhirnya perceraian pun menjadi pilihan terbaik bagi kedua belah pihak. Lantas, selain gugatan cerai, benarkah Desta dan Caca
memang tidak mempersoalkan soal hak asuh anak dan pembagian harta gonogini. Bagaimana dengan soal nafkah anak-anak ke depannya? Dan bagaimana pula reaksi Ringo Agus Rahman hingga Darto, sahabat Desta, terkait kisruh rumah tangga sang sahabat? Nggak ada, kalau itu nggak ada obrolan, sama sekali nggak ada. Ini hanya bicara mengenai status saja. Lah, masa nggak, anaknya kan masa ditelantarin anak. Gue baru lihat, baru tadi banget. Gue nggak bisa komen apa-apa. Teman-teman ngerti kan, maksud gue temennya, gue nggak bisa komennya macam-macam selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya. Keputusan terbaik buat mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi mereka lebih tahu, dan gue mendoakan yang terbaik buat keduanya. Gue nggak bisa komen lebih jauh karena gue pun baru lihat tadi. Kaget ya kaget, tapi semuanya ya udah pada gede deh, nih orang udah gede ngomonginnya gitu, bukan anak-anak lagi. Gue cuman berharap yang terbaik aja. Jujur ya, kalau ngomongin ketemu sama Desta itu kan di pekerjaan atau nggak di pergaulan, pertemanan gitu kan, motoran bareng atau mobilan bareng. Memang kita sepakat di lingkaran circle pertemanan kita itu untuk pelarian dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi di sini kita nggak ngomongin tentang rumah tangga lu urusan lo, rumah tangga gue urusan gua gitu. Jadi kita nggak ada tuh yang misalnya kalau ngomongin prediksi motoran bareng itu masalah rumah tangga masing-masing nggak ada. Jadi kita nggak tahu tuh di balik layarnya seperti apa. Jadi kita tuh hahaha aja pas ketemu, karena itu sebagai pelarian. Nah, ketika ada gitu, ada kabar gitu yang gue juga baru dengar, ya didoakan yang terbaik saja gitu untuk keduanya lah. Namun di balik misteri yang masih menyelimuti keputusan Desta dan Caca untuk bercerai, di media sosial justru beredar kabar sosok laki-laki yang mengenakan sweater hijau dan selalu menutupi kepalanya menonton bioskop dengan seorang wanita sambil berangkulan mesra. Netizen pun mencoba mengaitkan atau merangkai cocokologi bahwa laki-laki itu adalah Desta karena mengenakan sweater hoodie berwarna sama. Benarkah? Apa sanggahan dari pihak Desta? Dan apa ancaman pihak Desta terhadap pihak-pihak yang mulai ikut memanaskan suasana dalam rumah tangganya? Itu hal-hal mengenai itu tidak benar semua. Nah, itu kalau masih berkembang terus ya nanti kami akan cadangkan upaya hukum untuk hal-hal seperti, karena itu udah memfitnah namanya ya. Kalau masih berkembang terus ya nanti kami akan cadangkan upaya hukum untuk hal-hal seperti, karena itu udah memfitnah namanya ya. Pastilah, pasti. Karena perjalanan mereka ini kan sudah panjang juga, dan sampai ke titik ini pun mereka juga komunikasinya ya sampai sepakat ya seperti ini. GG anaknya yang cowok aja, Miguel. Panggilannya GG, saya tahunya itu. Kalau yang cewek namanya GG siapa? Nggak tahu saya nggak tahu. Di sisi lain, meski telah resmi melayangkan gugatan cerai talak, namun pengacara Desta mengakui ada penyesalan kliennya di balik gugatan cerai talak yang telah dilayangkan kepada sang istri. Meski kedua belah pihak juga telah sepakat jika inilah langkah terbaik buat mereka berdua. Lantas, apa maksud di balik penyesalan yang diungkapkan Desta? Seperti apa pula persiapan kubu Desta menghadapi persidangan perdana yang rencananya akan digelar pada akhir Mei mendatang? Dan apa kata psikolog terkait persoalan yang kerap menghadang pernikahan beda usia seperti Desta dan Caca yang berbeda usia sampai 16 tahun? Secara penyesalan ini pasti ada ya. Nggak ada yang orang mau seperti ini sih, nggak ada. Tapi ya itu tadi, ya mungkin pilihan mereka lah. Nggak ada lah, kan udah kita daftarkan semuanya, tinggal jalan aja. Agenda persidangan perdananya nanti di tanggal 29 Mei 2023 di hari Senin. Agendanya tentu aja perdamaian. Perdamaian, bila kedua belah pihak hadir maka didamaikan dan dilalui dulu proses mediasi di
persidangan awal tersebut. Bahwa orang yang berbeda usia itu kemudian kalau menikah pasti akan bercerai juga enggak. Karena itu bisa saja kemudian dia jadi langgeng. Tetapi kedua orang ini yang berbeda usia harus punya antisipasi tentu. Antisipasinya apa? Perbedaan usia itu berarti kalau di ilmu psikologi perbedaan tahap perkembangan. Jadi yang satu misalnya masih baru masuk remaja, yang satu udah tahap dewasa misalnya kayak gitu. Sehingga tugas perkembangan si remaja masih ingin hahaha, jalan-jalan, clubbing misalnya atau apa gitu. Sementara yang udah dewasa mungkin udah memikirkan tentang masa depan, karir, apa yang harus dilakukan kayak gitu. Karena laki-laki juga ada ego tertentu, ada ini tertentu yang kemudian nggak selalu bisa maunya ngalah, tergantung kepribadian orang itu sendiri sih sebetulnya. Karena menyatukan dua kepala dalam satu biduk rumah tangga nggak semudah itu kan, namanya menyatukan dua isi kepala. Apalagi Caca juga dari backgroundnya seperti apa, Desta juga backgroundnya seperti apa, jadi itulah dia tantangannya seperti itu. Iya, apalagi jarak umur kita juga jauh banget, jadi wah banyak banget sih. Karena namanya takdir ya, kita dengan bersama ya mudah-mudahan sih kita bisa mempertahankan takdir itu terus bersama gitu. Ya amin ya, amin deh. Karena kita masih namanya perjuangan akan terus berjalan. Apaan sih? Dan iya namanya pernikahan itu kan perjuangan juga, ibadah, perjuangan juga gimana cara kita bisa menjaga ini semua.